Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Syifa Mahmud Syukron Akbar, spesialis jantung dan pembuluh darah, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, bagian pengampu bidang kardiovaskular. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperagakan keterampilan klinis pemeriksaan fisik kardiovaskular. Assalamualaikum Bapak, saya Dr. Syifa, dokter spesialis jantung pembuluh darah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kardiovaskular. Pemeriksaan ini tidak akan menimbulkan rasa nyeri, ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan tindakan aseptik. Pemeriksaan yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi dada. Itu kita akan melihat dinding dada Bapak. Kita akan menilai bagaimana bagian dinding dada Bapak, apakah ada kelainan atau tidak. Bapak silakan berbaring yang nyaman. Oke. Baik, yang pertama kita akan melihat bentuk dinding dada. Nah, pada pasien ini kita lihat dinding dada tampak simetris, kemudian pergerakan dinding dada antara kanan dan kiri sama. Coba Bapak tarik nafas, keluarkan. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat adanya ictus cordis pada apeks jantung. Kita melihat di bagian apeks jantung. Nah, pada pasien ini tidak terlihat adanya ictus cordis. Biasanya ictus cordis terlihat pada pasien-pasien yang kurus. Pemeriksaan selanjutnya adalah palpasi dinding dada. Nah, pada pemeriksaan ini kita akan memeriksa apeks jantung. Pemeriksaan apeks jantung ini kita untuk mencari ictus cordis. Kita lakukan taraba pada bagian apeks jantung. Dan jika kita sudah menemukan ictus cordis, kita cari yang paling kuat atau punktum maksimumnya. Setelah kita dapat, kita tentukan di mana posisinya, kemudian kita nilai bagaimana kekuatannya, apakah dia kuat angkat, pulsasinya reguler atau tidak, dan bisa kita hitung frekuensinya. Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perkusi jantung. Nanti saya akan mengetuk bagian dinding dada Bapak untuk menentukan batas jantung. Insya Allah ini dari linea midclavicularis yang sebelah kanan, kita lakukan perkusi dari superior ke inferior. Kita mencari batas antara paru dan hati. Kita lakukan perkusi di sela iga. Nah, sampai terjadi perubahan suara dari sonor ke otak. Nah, di sini terjadi perubahan suara, kemudian kita naikkan 2 jari. Dari batas yang kita naikkan 2 jari itu, kita lakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Kita cari perubahan dari suara sonor menjadi suara peka. Nah, perubahan suara tersebut adalah yang merupakan batas jantung yang sebelah kanan. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan untuk menilai batas jantung yang sebelah kiri. Pada dasarnya ketika kita bisa melihat adanya ictus cordis atau meraba ictus cordis, itulah yang merupakan batas jantung kiri. Namun apabila kita tidak melihat atau tidak bisa meraba adanya ictus cordis, kita dapat melakukan perkusi untuk menentukan batas jantung yang sebelah kiri. Perkusi untuk menentukan batas jantung kiri dimulai dari titik batas jantung kanan ke arah kiri toraks. Sepanjang dari bunyi pekat ke sonor, itulah titik batas jantung kiri. Normalnya di ICS 5, 1-2 cm medial linea midclavicularis. Baik, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan auskultasi jantung. Pemeriksaan ini dengan menggunakan stetoskop, saya akan memeriksa katup-katup yang ada pada jantung Bapak. Yang pertama, kita menilai untuk katup aorta. Pemeriksaan kita letakkan bagian diafragma. Sebelumnya kita bisa bantu hangatkan dulu supaya tidak merasa dingin pasiennya. Kita letakkan diafragma stetoskop di parasternal ICS 2 untuk menilai katup aorta. Ini adalah letaknya di sini.
Kemudian untuk menilai katup pulmoner, kita geserkan di yang sebelah kiri. Varus nasalis sebelah kiri, sama di ECG. Nah, kita nilai untuk katup aorta di sini. Kemudian kita geserkan ke ECG 4 atau 5, sama di linea parasional kiri, untuk menilai bunyi katup trikuspid. Dan selanjutnya di daerah apex atau di linea midclavicular kiri di ECG 45 untuk menilai bunyi katup mitral. Oke, selama melakukan auskultasi jantung, kita menilai bagaimana irama jantungnya, bagaimana denyut jantungnya, bagaimana bunyi jantung 1, bagaimana bunyi jantung 2, kemudian kita nilai apakah ada terdengar bunyi jantung 3 ataupun bunyi jantung 4, dan kemudian kita menilai apakah ada suara bunyi jantung tambahan lain dan juga adanya murmur atau bising pada jantung. Pemeriksaan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan tekanan vena jugular atau jugular venous pressure. Pemeriksaan ini menggunakan alat yang cukup mudah, yaitu kita menggunakan 2 buah penggaris dan 1 buah spidol. Saat melakukan pemeriksaan vena jugular, kita berada di sebelah kanan pasien. Bapak silakan berbaring dengan, sudah nyaman ini Pak posisinya? Oke, kita baringkan dengan sudut 30 derajat, lalu kita meminta pasien untuk memalingkan wajah ke sebelah kiri. Bapak maaf, noleh ke sebelah kiri, permisi. Oke, lalu kita nilai vena jugularis internalnya. Kita lihat pulsasinya, nah di sini terlihat. Kita nilai mana titik yang paling tertinggi. Ini. Oke, ketika kita melihat titik tertinggi dari pulsasi vena jugularis interna, kita berikan tanda supaya untuk memudahkan nantinya mengukur dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya dengan menggunakan 2 penggaris, kita mengukur titik tertinggi dari pulsasi vena jugularis tersebut. Penggaris pertama kita letakkan di manubrio sterni secara vertikal. Nah, jarak ini adalah kurang lebih 4 sampai dengan 5 cm dari atrium kanan. Kemudian dengan penggaris yang satunya kita ukur untuk menilai dengan pulsasi yang tertinggi. Nah, di sini kemudian kita nilai jarak antara titik 0 ini sampai dengan titik tertinggi dari vena jugularis. Pada pasien tersebut ini adalah kurang lebih plus 2 cm. Pemeriksaan selanjutnya adalah kita memeriksa arteri karotis dan mendeteksi adanya suara bruit ataupun trill pada arteri karotis. Nah, kita lakukan palpasi arteri karotis. Kita raba bagian ventral dari otot sternocleidomastoideus kanan dan kiri. Tekan sebelah kanan, oke, dan kita bandingkan dengan yang sebelah kiri. Bagaimana dia pulsasinya, apakah kuat angkat atau tidak, reguler atau tidak, kita nilai dan kita bandingkan. Selanjutnya, kita menilai adanya suara bruit atau trill dengan menggunakan stetoskop. Bisa gunakan. Bapak tahan napas. Nah, kita dengarkan apakah ada suara bruit ataupun trill pada arteri karotis pasien tersebut. Baik, pemeriksaan kardiovaskular atau pemeriksaan bagian jantung ini sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya kita lakukan tindakan aseptik. Demikianlah pemeriksaan fisik kardiovaskuler. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.